Sports fans, selamat datang di ballpark.id dan selamat datang di segmen Ballpark Heatmap. Seperti biasa, saya mau kasih info khususnya buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali mengikuti episode dari ballpark.id bahwa episode dari Ballpark Heatmap kali ini tersedia dalam bentuk Ballpark Podcast yang available dalam bentuk audio dan juga video podcast. Masing-masing versi dari podcast ini dapat diakses di link yang saya akan taruh di dalam description dari episode kali ini. Buat teman-teman yang nonton episode ini di YouTube ballpark.id, versi audionya bisa diakses di Apple Podcast, di Spotify, dan juga di Google Podcast. Sementara itu buat teman-teman yang mengikuti ini dalam bentuk audio, episode ini bisa ditonton dalam bentuk video pada YouTube ballpark.id. Dan di episode kali ini, saya beri judul Messi ke PSG, apa kabar UEFA dan Financial Fair Play? Nah, meskipun judul dari episode ini saya berikan Messi ke PSG, sebenarnya saya nggak hanya membahas khusus mengenai Lionel Messi, tapi juga mengenai transfer dari Paris Saint-Germain secara keseluruhan pada bursa transfer musim panas 2021 kali ini. Dan episode ini adalah follow-up dari saya sendiri terhadap episode Ballpark Podcast sebelumnya yang saya rilis kurang lebih 2 minggu yang lalu. Di mana waktu itu saya membahas soal hengkangnya Lionel Messi dari FC Barcelona. Dan sebagaimana teman-teman saya yakin udah dengar dan juga familiar, Messi tidak bisa memperpanjang kontraknya dengan FC Barcelona karena terbentur alasan regulasi. Di mana berdasarkan squad cost control yang diterapkan La Liga dalam rangka kontrol keuangan atau pengendalian keuangan, La Liga bisa memilih untuk memblok transfer yang akan dilakukan oleh klub tertentu apabila transfer tersebut melebihi budget yang dialokasikan oleh La Liga untuk menghindari krisis keuangan dari klub-klub peserta La Liga. Nah, buat teman-teman yang berminat nonton episode tersebut, apabila kalian nontonnya dari YouTube, saya akan taruh card di atas supaya kalian bisa langsung akses video tersebut, dan saya sangat merekomendasikan kalian nonton supaya bisa dapat konteks yang lebih jelas dari apa yang akan saya share pada hari ini. Perpindahan Lionel Messi ke PSG dari Barcelona diumumkan kurang lebih minggu lalu, tanggal 10 atau tanggal 11 Agustus 2021. Dan ini adalah salah satu pengumuman resmi dari PSG melalui akun Twitternya. Disebutkan kalau Messi menandatangani deal untuk jangka waktu 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dan dilaporkan juga kalau nilai gajinya adalah sebesar 30 juta pound sterling per tahun. Sebagaimana saya sebutin tadi, transfer yang dilakukan oleh PSG pada bursa transfer kali ini nggak hanya mencakup Messi, tapi juga beberapa superstar lainnya yang terdiri dari Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos, dan Achraf Hakimi yang boleh dibilang statusnya adalah superstar atau memiliki high profile. Dan sebagian besar dari kelima pemain ini diambil oleh PSG dengan mekanisme free transfer. Artinya PSG tidak mengeluarkan transfer fee untuk mengambil jasa pemain ini untuk mengontrak para pemain ini. Kecuali Achraf Hakimi yang setahu saya dibeli oleh PSG dari Inter Milan. Nah, terhadap transfernya PSG yang sangat wah seperti ini, berisikan superstar yang diyakini gajinya akan sangat besar, banyak orang yang berspekulasi atau memberikan kritik. Kenapa dengan sudah adanya financial fair play yang diterapkan oleh UEFA, yang notabene prinsipnya adalah untuk menjaga supaya tidak ada klub yang belanja jor-joran atau mengeluarkan pengeluaran yang berlebihan, apalagi di masa pandemi seperti ini, PSG masih bisa mendatangkan pemain sekelas Ramos, Donnarumma, Messi, Wijnaldum, dan Hakimi dalam satu transfer window. Kemana UEFA? Kemana FFP atau Financial Fair Play? Dan ini yang mau saya bahas di episode kali ini. Kenapa UEFA tidak bisa mencegah transfer PSG terhadap Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, dan Hakimi meskipun sudah ada Financial Fair Play? Apakah ada kolusi dan lain sebagainya? Apakah ada nepotisme? Saya nggak bisa jawab itu karena itu pertanyaan yang sifatnya berbau seperti konspirasi dan saya tidak punya data untuk membackup itu. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya akan coba melihat isi daripada regulasi UEFA mengenai Financial Fair Play supaya kita bisa memahami sama-sama
Kira-kira mekanisme seperti apa yang bisa dijalankan oleh UEFA dan apa kaitannya dengan transfer jor-joran seperti yang dilakukan oleh PSG pada bursa transfer musim panas kali ini. Dan hal pertama yang menurut saya kita perlu pahami, berbeda dengan squad cost control yang diterapkan oleh La Liga yang saya sempat bahas di awal dan juga di episode Ballpark Podcast sebelumnya, financial fair play yang diterapkan oleh UEFA nggak bisa melakukan pencegahan untuk klub dengan mentransfer pemain tertentu atau mengambil atau membeli pemain tertentu. Kenapa? Nah, untuk jelaskan ini saya akan coba jelaskan dikit mengenai isi dari Financial Fair Play Regulations. Dan oleh sebab itu kita lihat ke dalam UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Dan ini adalah judul resmi dari regulasi financial fair play yang sering didiskusikan di media massa saat ini. Nah, untuk menentukan apakah sebuah klub, let's say dalam konteks ini kita ambil PSG, apakah PSG melanggar ketentuan financial fair play, kita mesti pahami bahwa financial fair play berisikan sejumlah atau serangkaian prosedur, dimulai dari yang sifatnya pelaporan, kemudian ada sifatnya pengawasan, dan juga penegakan disipliner yang diberlakukan untuk menentukan apakah satu klub melanggar atau tidak patuh terhadap prinsip UEFA Financial Fair Play Regulations. Dan ketentuan FFP ini diatur dalam regulasi tadi. Ada dua prinsip yang selama ini umum dikenal sebagai Financial Fair Play Regulations, dan dua prinsip ini diatur di bawah financial criteria di dalam UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Dua prinsip ini yang pertama, no overdue payables, dan yang kedua adalah break-even requirements. Apa itu no overdue payables dan apa itu break-even requirements? Untuk ini saya akan buka UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations ini, atau kita bisa bilang FFP Regulation ya. Disinilah diatur mengenai no overdue payables. Prinsipnya, berdasarkan no overdue payables, klub yang memiliki lisensi UEFA atau yang hendak mendapatkan lisensi UEFA diwajibkan untuk memastikan kalau dia nggak punya utang terhadap sejumlah pihak. Dan di sini dimulai dalam konteks klub lain, kepada employee-nya, termasuk pemain, dan juga kepada otoritas pajak atau pemerintah setempat. Nah, kalau untuk klub, konteksnya adalah misalnya transfer fee. Kalau misalnya klub seperti PSG beli Neymar misalnya beberapa tahun lalu dari Barcelona, ada sejumlah pembayaran yang harus dilakukan. Pembayaran ini tuh baik dilakukan secara penuh maupun dalam beberapa termin harus dilunasi oleh PSG atau harus ditepati oleh PSG dalam serangkaian window atau jangka waktu yang ditetapkan oleh UEFA berdasarkan FFP regulation ini. Kemudian dengan pemain, ini terkait dengan gaji atau remunerasi terhadap pemain. Nah, lalu apa itu break-even requirements? Untuk membahas ini saya akan lanjut ke pasal 58 atau artikel 58 dalam UEFA FFP Regulations ini. Prinsipnya, berdasarkan break-even requirements ini, klub punya kewajiban untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pemasukannya yang tercatat dalam pembukuan keuangannya harus mencapai titik impas atau break-even. Dan kalaupun ada kerugian tersebut harus masih dalam batas yang ditentukan oleh UEFA. Untuk menilai apakah klub sudah memenuhi kewajiban tersebut, khususnya break-even requirements, karena menurut saya break-even requirements ini adalah peraturan yang konteksnya paling relevan di dalam skenario seperti ini, di mana ada klub yang memiliki pengeluaran yang luar biasa besar. Dan untuk menentukan apakah klub mematuhi ketentuan FFP Regulations, UEFA memberlakukan sesuatu yang namanya monitoring period. Dan monitoring period ini adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh UEFA, di mana UEFA melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang disubmit atau disampaikan oleh klub
dalam jangka waktu turunan yang namanya reporting period atau jangka waktu pelaporan. Nah, dalam tiap monitoring period, UEFA mengkaji 3 reporting period dari masing-masing klub. Dan ketiga reporting period tersebut dimulai dari musim terkini. Dan kemudian ditarik mundur 3 tahun ke belakang. Dan di tiap reporting period, misalnya reporting period 2018, berarti klub itu harus menyampaikan financial statement-nya atau catatan keuangannya di tahun 2018. Lalu bagaimana UEFA menegakkan peraturan FFP Regulations? Dalam UEFA Club Licensing and FFP Regulations ini, UEFA mengenal satu badan yang namanya UEFA Club Financial Control Body atau yang dikenal dengan CFCB, UEFA Club Financial Control Body. Apa aja wewenang dari UEFA CFCB ini? Di sini yang saya tampilkan di sini adalah pasal dalam procedural rules dari UEFA CFCB mengenai yurisdiksi dari badan ini. Kewenangan dari CFCB meliputi yang pertama, penilaian dari klub apakah dia memenuhi atau patuh terhadap ketentuan dari Financial Fair Play Regulations. Kemudian dia juga bisa menjatuhkan sanksi, bisa mengadakan settlement dengan klub. Dan sanksi-sanksi apa aja sih yang bisa dijatuhkan oleh UEFA CFCB? Sanksinya ini meliputi yang pertama, denda, peringatan, pengurangan poin, larangan atau pembatasan pendaftaran pemain buat main di kompetisi UEFA, dan penerapan diskualifikasi atau larangan berpartisipasi di kompetisi UEFA. Nah, untuk memahami ini secara lebih lengkap, kita juga mesti lihat konteks pandemi yang sedang terjadi sekarang ini, di mana UEFA melakukan beberapa penyesuaian terhadap penerapan financial fair play dalam konteks pandemi COVID-19. Dan ada beberapa poin yang saya bisa summarize di episode kali ini, yang dipublish oleh UEFA di websitenya. Yang pertama, pemeriksaan tahun keuangan tahun 2020 diundur setahun dan diperiksa bersamaan dengan pembukuan tahun 2021. Kemudian, ruang lingkup periode pemeriksaan atau reporting period 2020-2021 hanya akan mencakup periode reporting 2018 dan 2019. Kemudian, periode pemeriksaan 2021-2022 akan diperpanjang dan mencakup 4 reporting period, dimulai dari tahun 2018 hingga 2021. Yang keempat, tahun keuangan 2020-2021 akan dihitung sebagai satu reporting period. Dan ini menurut saya nanti akan berdampak pada perhitungan untung dan rugi dari masing-masing klub yang akan diperlihatkan dalam financial statement yang termasuk PSG. Dan yang terakhir, penyesuaian yang diberikan oleh UEFA, aspek negatif dari pandemi ini akan dinetralisir dengan mengambil nilai rata-rata dari defisit yang digabung dari periode 2020 dan 2021 tadi. Jadi, kerugiannya akan dipukul rata atau dibagi rata di dua jangka waktu pelaporan atau reporting period. Dan ini mungkin bisa jadi celah yang dimanfaatkan oleh klub-klub termasuk klub besar seperti PSG. Nah, dengan pemaparan terkait dengan Financial Fair Play Regulations ini, saya ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, sebagaimana saya bilang barusan, PSG bakal punya banyak keuntungan dengan adjustment yang dilakukan oleh UEFA dalam penerapan Financial Fair Play Regulations. Karena ada reporting period yang dibikin lebih fleksibel dan juga perhitungan defisit atau perhitungan kerugian yang digabung. Yang tadinya hanya dihitung 1 tahun, dihitung menjadi 2 tahun. Dan yang kedua, kalaupun misalnya nanti PSG ternyata ditemukan telah melanggar FFP, maka kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan oleh UEFA kita baru bisa baca tahun depan atau di akhir musim depan, di tahun 2022, dikarenakan ada penyesuaian terhadap monitoring period tadi. Dan yang ketiga, sebagaimana saya sempat bahas sedikit di awal, FFP ini emang nggak bisa jadi metode untuk mencegah supaya klub-klub nggak bisa mengambil atau membeli pemain tertentu. Kenapa? Pertama, karena yurisdiksi UEFA Club Financial Control Body tidak meliputi kewenangan tersebut. Memang benar ada wewenang bagi CFCB untuk melakukan larangan transfer. Atau bukan larangan transfer sebenarnya, tapi larangan pendaftaran pemain di kompetisi UEFA. Larangan transfer ini bukan berarti
pemain tertentu karena diketahui harganya mahal atau gajinya tinggi, kemudian UEFA melarang klub tertentu untuk mengambil atau membeli pemain tersebut. Jadi sifatnya berbeda dengan squad cost control yang diterapkan oleh La Liga. Dan kemudian sanksi tersebut yang dijatuhkan oleh CFCB harus dijatuhkan ketika memang sudah benar ditemukan ada pelanggaran financial fair play dari klubnya. Jadi untuk sanksi itu bisa dijatuhkan, kalaupun sanksinya nanti berupa larangan transfer, tindakannya harus dibuktikan terlebih dahulu. Katakanlah PSG dituduh melanggar FFP, maka dia harus melalui monitoring period ini dulu, yang seperti saya bilang tadi, monitoring period ini baru hanya akan kelihatan hasilnya tahun depan, menurut prediksi saya. Jadi agak kurang tepat kalau misalnya kita bilang bahwa PSG harusnya dilarang oleh UEFA berdasarkan FFP untuk mengambil Lionel Messi dan kawan-kawan, keempat pemain superstar tadi. Kenapa? Karena menurut saya memang nature-nya FFP bukan seperti itu. Tidak sama dengan squad cost control dari La Liga. Oke sports fans teman-teman semua, kurang lebih itu yang bisa saya bagikan hari ini. Kalau kalian menonton video ini dari YouTube dan menikmati video ini dan belajar satu hal yang baru, mohon like video ini supaya kalian bisa terus mendukung saya untuk mengembangkan channel ballpark.id. Dan buat teman-teman semua, saya mau encourage untuk subscribe ke ballpark.id untuk terus mengikuti liputan saya, review saya terhadap berbagai macam hal menarik di industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.